Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Pada dasarnya seorang nabi punya peran sebagai panutan buat umatnya. Sehingga umatnya wajib menjadikan diri seorang nabi sebagai suri tauladan dalam hidupnya. Namun perlu juga diketahui bahwa tidak semua perbuatan nabi menjadikan ajaran yang wajib untuk diikuti. Memang betul bahwa pada prinsipnya perbuatan nabi itu harus dijadikan tuntunan dan panutan dalam kehidupan. Akan tetapi kalau kita sudah sampai detail masalah, ternyata tetap ada yang menjadi wilayah khususiyah beliau. Ada beberapa amal yang boleh dikerjakan oleh Nabi tetapi haram buat umatnya. Di sisi lain ada amal yang wajib buat Nabi tapi buat umatnya hanya menjadi sunnah. Lalu ada juga yang haram dikerjakan oleh Nabi tetapi justru boleh bagi umatnya. Boleh bagi Nabi dan haram bagi umatnya. Ada beberapa perbuatan yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebuah pengecualian. Namun buat kita sebagai umatnya justru haram hukumnya bila dikerjakan. Contohnya antara lain, 1. Beristri lebih dari 4. Contohnya adalah masalah kebolehan poligami lebih dari 4 istri dalam waktu yang bersamaan. Kebolehan ini hanya berlaku untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang. Sedangkan umatnya justru diharamkan bila melakukannya. Ulama sepakat menetapkan bahwa beristri lebih dari 4 pada waktu yang bersamaan, hukumnya haram. Istri pertama sampai keempat sah jika dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya. Sedangkan wanita kelima dan seterusnya tidak sah, meskipun secara faktual sudah digauli. Karena itu, wanita kelima dan seterusnya wajib dipisahkan karena tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi mereka yang menikahi lebih dari 5 wanita dalam waktu bersamaan, perlu melakukan taubat secara sungguh-sungguh dengan cara membaca istighfar, menyesali perbuatannya, meninggalkannya dan berkomitmen tidak melakukannya kembali. Dua, berpuasa wisol. Puasa wisol adalah puasa yang tidak berbuka saat maghrib, hingga puasa itu bersambung terus sampai esok harinya. Nabi Muhammad SAW berpuasa wisol dan hukumnya boleh buat beliau, sementara umatnya justru haram bila melakukannya. Jika puasa pada umumnya hanya menahan hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari, berbeda dengan puasa wisol. Puasa wisol merupakan puasa yang dilakukan selama 2 hari atau lebih tanpa makan dan minum sama sekali. Hadis riwayat Bukhari menjelaskan bahwa puasa ini hanya dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Hal ini karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kekuatan untuk bisa menahan makan dan minum hingga beberapa hari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang wisol dalam berpuasa. Kemudian ada seseorang dari kalangan muslimin yang bertanya kepadanya, "Bukankah Anda melakukan puasa wisol, wahai Rasulullah?" Maka beliau berkata, "Siapa dari kalian yang keadaannya sama denganku? Aku tidak sama dengan keadaan seorang kalian, karena Robku selalu memberiku makan dan minum." Tatkala mereka enggan menghentikan kebiasaan puasa wisol, maka beliau melakukan puasa wisol bersama mereka hari demi hari. Kemudian mereka melihat Bilal, maka ketika itu beliau bersabda, "Kalau Bilal tidak datang atau terlambat, pasti aku akan menambah lagi puasa wisol bersama kalian." Ucapan ini beliau sampaikan sebagai bentuk sindiran kepada mereka ketika mereka enggan menghentikan puasa wisol. Hadis riwayat Bukhari. Semua contoh tersebut merupakan hasil istinbat hukum para ulama dengan cara memeriksa semua dalil, baik yang ada di Al-Quran maupun yang ada dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini.
Semoga menginspirasi.